Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak siswa SMP se-Kabupaten Tabalong yang Bapak banggakan. Kembali lagi ke program pembelajaran Sekolah Yuk bersama TV Tabalong. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS khususnya kelas 8 bersama Bapak Abdurrahim. Untuk pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas adalah dampak mobilitas sosial. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, bugar, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami dampak dari mobilitas sosial. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita flashback sedikit ke materi pembelajaran yang sebelumnya mengenai pengertian mobilitas sosial. Ada yang masih ingat? Ya, kalau ada yang masih ingat, kita ulangi. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi satu orang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Bisa mengarah ke atas, bisa ke bawah, dan juga bisa ke samping. Sebagai contohnya, kita akan mencoba untuk tebak beberapa tokoh berikut ini. Adakah yang kalian kenal? Siapakah dia? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada yang sudah bisa mengetahui siapa mereka? Kita akan lihat profilnya satu persatu. Tapi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi ke pembelajaran bersama saya Pak Abdurrahim. Mari kita cari tahu siapa tokoh-tokoh yang ada di gambar berikut. Yang pertama, ini laki-laki penggemar sepak bola pasti tahu. Ya, ini adalah Cristiano Ronaldo, pesepak bola asal Portugal. Dengan gelar dan penghargaan yang sudah dia dapat begitu banyak. Lalu yang berikutnya, ini adalah Mark Zuckerberg, pendiri aplikasi jejaring sosial yang hampir semua siswa maupun orang pakai pada masa sekarang. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan dia telah tercatat sebagai orang termuda yang mempunyai kekayaan 100 miliar US dollar. Lalu yang ketiga, ini adalah Bill Gates. Bill Gates adalah founder atau pendiri Microsoft. Lalu dia juga adalah orang pertama yang kekayaannya menembus 1.000 triliun rupiah. Yang ketiga adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pendiri toko online Amazon. Dia adalah mantan pegawai bank yang kemudian akhirnya milih untuk berjualan secara online dan menjadi orang terkaya di dunia sekarang dengan kekayaan 3.000 triliun rupiah berdasarkan survei majalah Forbes tahun 2020. Nah, dari tokoh-tokoh di atas semoga kita bisa mendapatkan inspirasi. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Kita pertama masuk ke dampak positifnya dulu. Ada yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Lalu dampak negatifnya adalah bisa terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Kita ulas satu persatu mulai dari dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata yang satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi pada diri seseorang untuk bergerak lebih maju di berbagai bidang. Kita ambil contoh, ya ini adalah foto atau gambar dari seorang tokoh Indonesia yang bernama Joko Widodo. Sejak tahun 2005 dia terpilih menjadi wali kota Solo, kemudian 2012 menjadi Gubernur DKI Jakarta,
dan 2014 sampai sekarang pilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini adalah motivasi dari seorang yang sebelumnya bukan siapa-siapa sampai bisa menjadi presiden. Pada masa zaman penjajahan dulu, warga biasa sangat sulit untuk mendapat posisi pimpinan. Lalu yang kedua, dampak positifnya adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Kita bisa ambil contoh bagaimana perubahan yang cepat terjadi di Indonesia dari era agraris menuju era industri dan sekarang yang sedang kita jalani sebagai di era informasi. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sekarang bersama saya Pak Abdurrahim. Kita masih melanjutkan tentang dampak positif mobilitas sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi atau pembaruan sosial. Contohnya, orang-orang pada masa sekarang penggunaan smartphone adalah satu hal yang lumrah. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Baik siswa, pekerja, maupun siapapun, sekarang hidup sudah tidak bisa lepas dari smartphone. Mungkin hal ini hal yang sangat mahal atau susah kita temukan pada zaman 10 atau 15 tahun yang lalu. Nah, setelah memahami dampak positifnya, kita beralih ke dampak negatifnya. Apa saja dampak negatif mobilitas sosial? Yang pertama, bisa terjadinya konflik. Contohnya bisa kita lihat dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, akan selalu ada 2 atau 3 lebih pasangan calon yang akan berebut kursi pimpinan. Tidak jarang mereka akan melakukan kampanye, bisa secara sehat, bisa secara tidak sehat, untuk bisa menjadi orang yang terpilih. Apabila tidak disikapi dengan bijak, maka persaingan ini akan menimbulkan konflik yang akan merugikan masyarakat lain di sekitarnya. Lalu dampak negatifnya yang kedua adalah gangguan psikologis. Nah, di gambar kita lihat, ini Bapak tampilkan gambar fenomena caleg atau calon anggota legislatif yang stres pasca pemilu. Ini banyak terjadi pada saat pemilu legislatif beberapa tahun yang lalu. Banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena gagal menjadi calon anggota legislatif. Nah, gangguan psikologis seperti di atas tentu tidak akan terjadi pada individu yang mau atau lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad untuk berubah. Lalu sampailah kita pada kesimpulannya. Dari pembelajaran yang sudah dibahas dari awal, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah itu mobilitas vertikal maupun horizontal. Yang kedua, dalam mobilitas vertikal, manusia bisa mengalami ke atas maupun ke bawah. Tentu yang ke bawah akan dihindari oleh manusia. Dan yang ke atas, manusia akan selalu berusaha untuk bisa mencapainya. Yang ketiga, untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan yang gigih. Inilah rangkuman dari pembelajaran yang kita bahas hari ini, tapi akan ada penugasan yang Bapak berikan untuk bisa kalian sampaikan ke guru masing-masing kalian di rumah, bisa melalui media online ataupun media luring, ya, atau bisa diantar ke sekolah. Nah, tugasnya adalah tuliskan dampak mobilitas sosial yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 pada masa sekarang. Bisa kalian cari di sekitar kalian apa saja dampaknya dari pandemi ini sekarang. Oke, tugasnya tolong bisa dikerjakan dengan baik, bisa dikumpul ke gurunya masing-masing di sekolah. Dan terakhir, tidak lupa Bapak Ibu guru selalu mengingatkan agar bisa mematuhi protokol kesehatan
di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, selalu memakai masker apabila bepergian keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini dan kita bisa cepat kembali ke pembelajaran secara normal. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.